Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Ahmad Saifuddin dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAI 4C. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang komponen-komponen kurikulum. Secara umum, komponen-komponen yang ada dalam kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada komponen tujuan, yang kedua ada komponen isi atau materi atau bahan ajar, yang ketiga ada komponen strategi mengajar, dan yang keempat ada komponen evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Dalam rangka dasar kurikulum, komponen tujuan memiliki peran yang krusial karena akan mengarahkan dan mempengaruhi komponen-komponen kurikulum lainnya. Menurut Abdul Majid, komponen tujuan kurikulum meliputi yang pertama ada tujuan institusional, yaitu tujuan yang ingin diraih oleh sekolah secara komprehensif. Di antaranya ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek nilai. Yang kedua, tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang ingin diraih oleh setiap mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum. Di antaranya ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek nilai. Yang ketiga ada tujuan instruksional, yaitu penjabaran dari tujuan instruksional dan pencapaiannya yang dibebankan kepada setiap pokok-pokok pembahasan. Menurut Baderia, berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang satu berkaitan dengan tujuan pendidikan yang lain. Tujuan tersebut meliputi yang pertama, yaitu tujuan pendidikan nasional, merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada level nasional, seperti rasa tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan tanah air. Yang kedua ada tujuan kurikulum, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada level mata pelajaran. Kemudian cara untuk merumuskan tujuan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Hilda Taba. Untuk merumuskan tujuan harus melewati beberapa cara, diantaranya yang pertama, tujuan itu hendaknya memuat dimensi proses yang prosuk. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan yang kompleks menjadi spesifik. Yang ketiga, memberikan arahan pengalaman yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, tidak semua tujuan dapat dicapai secara instan. Yang kelima, tujuan harus realistis. Yang keenam, tujuan harus komprehensif. Menurut Robert F. Major, dalam bukunya Favoring Instruction Objective, cara untuk merumuskan tujuan diantaranya, yang pertama, tujuan harus spesifik. Yang kedua, tujuan dinyatakan sesuai kondisi tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, menentukan kriteria tingkat keberhasilan peserta didik. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja operasional. Kemudian menurut Davis dan kawan-kawan, cara untuk merumuskan tujuan diantaranya yang pertama, tujuan harus bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, situasi tempat tujuan diterapkan secara nyata. Yang ketiga, membuat tes sesuai tujuan yang ditetapkan. Dan yang keempat, membuat tujuan dalam bentuk tingkah. 2. Komponen isi atau materi atau bahan ajar. Menurut Abdul Majid, komponen isi atau materi atau bahan ajar adalah segala sesuatu yang terdapat pada kurikulum untuk diimplementasikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Salah satunya siswa mendapatkan pengalaman belajar. Kemudian menurut Hasan Bahrun, komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang disebut dengan isi materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan komponen tadi. Kemudian menurut Zainal Arifin, isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua pengalaman dan kegiatan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Zainal Arifin juga, isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Di antaranya, yang pertama ada logika.
Logika yaitu pengetahuan akan benar atau salahnya berdasarkan prosedur ilmiah. Yang kedua ada etika. Etika yaitu pengetahuan tentang baik atau buruk. Yang ketiga ada estetika, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan indah atau jelek berdasarkan nilai seni. Selain bagian-bagian di atas, Zainal Arifin juga menyampaikan, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan beberapa aspek yang terdapat pada isi kurikulum yang meliputi. Yang pertama ada teori, yaitu konsep atau definisi yang saling berkaitan. Kemudian yang kedua ada konsep. Konsep yaitu menentukan variabel-variabel untuk diamati, kemudian mencari hubungannya dengan empiris. Yang ketiga ada generalisasi, yaitu kesimpulan umum yang berasal dari sesuatu yang khusus bersumber dari hasil penelitian atau observasi. Kemudian yang keempat ada prinsip, yaitu ide utama yang bertujuan untuk menghubungkan beberapa konsep. Yang kelima ada prosedur, yaitu berisi langkah-langkah yang berurutan yang harus diimplementasikan kepada siswa. Yang keenam ada fakta, yaitu informasi yang sudah tervalidasi dan memiliki kedudukan penting. Yang ketujuh ada istilah, yaitu kata-kata perbendaharaan untuk diperkenalkan pada materi dalam kurikulum. Yang kedelapan ada contoh, yaitu sesuatu tindakan yang bertujuan untuk memperjelas materi agar siswa dapat memahami secara komprehensif. Dan yang kesembilan yaitu berposisi, merupakan pendapat yang tidak perlu diberikan argumentasi. Kemudian menurut Ronald C. Doll ada 7 kriteria dalam membentuk kurikulum. Di antaranya yang pertama validitas dan signifikasi materi. Yang kedua adanya keseimbangan materi. Yang ketiga kesesuaian materi dengan kebutuhan siswa. Yang keempat kematangan materi. Yang kelima materi harus berkaitan dengan ide pokok. Yang keenam kemampuan peserta didik dalam mencerna materi. Dan yang ketujuh menjelaskan materi dengan data dari disiplin lain. Kemudian menurut Zainal Arifin struktur kurikulum diantaranya yang pertama ada general education, yaitu pendidikan yang bertujuan membina mahasiswa atau pelajar untuk menjadi warga negara yang baik. Yang kedua ada academic education, yaitu pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan intelektual. Kemudian yang ketiga ada life skill education, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk memperoleh keterampilan dan kecakapan yang mumpuni. Yang keempat ada vocational education, yaitu pendidikan untuk mempersiapkan siswa memperoleh keahlian tertentu sesuai jurusan yang dipilih. 3. Komponen strategi mengajar, yang terdiri dari pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Definisi dari komponen strategi mengajar menurut Muhammad Bisri, komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi memiliki dua hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar, agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Strategi menuju pada pendekatan, metode, serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi menyangkut berbagai macam yang diusahakan oleh guru dalam pembelajaran siswa tersebut. Dengan kata lain, mengatur seluruh komponen, baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran, sebenarnya memasukkan komponen evaluasi ke dalam komponen strategi. Hal ini berbeda pula dengan pendapat para ahli yang lainnya yang menyatakan bahwa komponen evaluasi adalah komponen yang berdiri sendiri atau independen. Kemudian pendapat dari Zainal Arifin yang mengemukakan bahwa strategi mengajar disesuaikan dengan tujuan kurikulum.
Ia juga menyampaikan beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan pendidik untuk menyampaikan isi materi. Di antaranya ada strategi ekspositori klasikal, yaitu guru sebagai pembicara dan siswa sebagai audiens. Kemudian ada heuristic discovery and inquiry, ada strategi pembelajaran kelompok kecil, dan strategi pembelajaran mandiri atau strategi pembelajaran individual. Dalam strategi pembelajaran, yang pertama ada metode. Nah, apa itu metode? Menurut Abdul Majid, metode merupakan komponen mengajar, yaitu atau suatu proses siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang efektif untuk mencapai tujuan metode kurikulum yang berkenaan dengan proses pencapaian target atau tujuan. Metode adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan isi kurikulum sesuai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada pendekatan. Apa itu pendekatan? Menurut Zainal Arifin, pendekatan yang dapat dilakukan guru di antaranya. Yang pertama ada pendekatan harus berpusat pada peserta didik, dan yang kedua pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Menurut Zainal Arifin, ada 3 jenis media yang dapat digunakan oleh guru di antaranya. Yang pertama ada media visual. Apa itu media visual? Media visual yaitu media yang dapat dilihat seperti gambar, foto, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media audio. Apa itu media audio? Media audio yaitu media yang hanya dapat didengarkan seperti radio, musik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada media audiovisual. Secara tekstual ini merupakan gabungan daripada audio dan visual, yaitu media yang dapat dilihat dan didengar seperti video, televisi, sound slide, dan lain sebagainya. 4. Komponen evaluasi. Menurut Muhammad Bisri, komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak untuk diluluskan. Karena itu, siswa yang dapat mencapai targetlah yang berhak untuk diluluskan, sedangkan siswa yang tidak mencapai target tidak berhak untuk diluluskan. Dilihat dari fungsi dan urgensi evaluasi yang demikian, dari sudut komponen evaluasi misalnya, beberapa banyak guru yang mengerjakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, guru ditunjang pula oleh media dan sarana belajar yang memadai, serta murid yang normal. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Setiap kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Umpan balik ini digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan baik bagi penuntun dan perumusan tujuan mengajar, penentuan sekuens, bahan ajar, strategi, dan media mengajar. Ya, kemudian menurut Zainal Arifin, evaluasi kurikulum adalah sesuatu yang sulit dan juga kompleks karena sangat banyak aspek yang harus dievaluasi, banyak orang yang terlibat, dan luasnya kurikulum yang harus diperhatikan. Zainal Arifin juga menyampaikan model evaluasi kurikulum, diantaranya yang pertama ada model measurements yang ditemukan oleh Tomadijk dan Abel. Yang kedua ada model concurrence yang ditemukan oleh Ralph W. Taylor. Yang ketiga ada model CIPP yang ditemukan oleh Daniel Stabin. Yang keempat ada model evaluasi pendidikan. Yang kelima ada model illuminatif yang ditemukan oleh Malcolm Parrett. Yang keenam ada model formative and summative yang ditemukan oleh Scriven. Setiap model evaluasi kurikulum, para ahli mengemukakan hal-hal yang berbeda tentang apa saja yang paling penting. Misalnya, model evaluasi dari Taylor mengutamakan hasil belajar peserta didik
Model evaluasi dari Scribe menekankan dari segi formatif dan sumatif yang paling pentingnya. Kemudian model evaluasi dari Rich Levy mengemukakan bahwa aspek-aspek evaluasi kurikulum harus sesuai dengan tahap-tahap dalam mengembangkan kurikulum yang meliputi tujuan umum, perencanaan, uji coba, revisi, uji lapangan, praktik atau pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan mutu. Kesimpulannya, komponen kurikulum terdiri dari 4 bagian yang meliputi komponen tujuan, komponen isi, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Komponen tujuan membahas tentang bagaimana menentukan dan menjalankan tujuan yang telah tercantum pada kurikulum. Isi kurikulum memuat tentang segala isi yang akan diimplementasikan kepada siswa guna tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Strategi kurikulum yaitu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memperhatikan aspek pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Evaluasi kurikulum adalah usaha yang sulit dan kompleks karena sangat banyak aspek yang harus dievaluasi atau diperhatikan. Di antaranya membuat orang yang terlibat sangat banyak, kemudian luasnya kurikulum yang harus diperhatikan dan juga dibahas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komponen-komponen dalam kurikulum. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Lao Tzu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.